Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat sajian spesial yang cocok banget buat jadi ide jualan. Ini enak banget, praktis, dan gampang bikinnya. Kulitnya berlayer-layer, isiannya lembut, legit, mantap. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat fla untuk isian terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 kuning telur ditambah 1 putih telur. Tambahkan 30 gram gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan 14 gram tepung maizena. Setengah sendok teh vanili bubuk atau 1 sendok teh pasta vanila. Masukkan 40 ml kental manis. Dan tuangkan 125 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut. Kalau udah rata dan gulanya larut, kita sisihkan sebentar. Lebih baik dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas. Siapkan cetakan pai atau bisa diganti cetakan lainnya. Boleh banget pakai cetakan pisang ya. Ini aku pakai cetakan pai ukuran diameter bawah 4 cm, diameter atas 5 cm, dan tinggi 2 cm. Olesi cetakan menggunakan margarin, oleskan merata supaya nanti pastry-nya mudah dikeluarkan dari cetakan. Kalau udah dioles margarin semua cetakannya, kita sisihkan. Ambil 1 box puff pastry instan, aku menggunakan merek Edo. Ini gampang ditemukan di supermarket atau toko bahan kue. Letakkan di atas alas kerja atau bidang datar yang udah ditaburi tepung terigu. Kita keluarkan puff pastry dan ambil beberapa lembar. Ini aku ambil setengah, yaitu 2 lembar dulu. Kalau kurang bisa ditambah nantinya. Taburi tepung terigu di atas adonan supaya tidak lengket. Kemudian kita biarkan adonan lembut dulu. Kalau udah bisa digilas, selanjutnya gilas sampai ketebalan yang cukup sesuai selera. Jangan terlalu tipis, kira-kira segini cukup. Ambil cookie cutter atau ring cutter atau bisa juga pakai tutup toples yang diameternya lebih lebar dari cetakan yang kita gunakan. Selanjutnya cetak adonan puff pastry seperti ini. Pasangkan dan masukkan ke dalam cetakan, kemudian ratakan. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Untuk adonan sisanya sayang banget kalau dibuang, bisa kita sambung-sambung dan tempel seperti ini. Tempel dengan ditekan supaya menyatu. Ratakan dan bisa kita cetak kembali. Tapi ini opsional karena sayang kalau dibuang. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita beri isian, yaitu pisang raja atau pisang Ambon yang matang dan udah dipotong-potong kecil seperti ini. Masukkan ke dalam cetakan. Masukkan secukupnya. Selanjutnya kita ambil adonan fla yang kita simpan di dalam lemari es tadi. Jangan lupa aduk-aduk sebelum digunakan. Tuangkan ke dalam cetakan. Jangan penuh-penuh, tuangkan sekitar 3/4 dari tinggi adonan pastry. Lakukan sampai selesai. Untuk toppingnya bisa kita pakai choco chips, almond atau kismis. Ini aku pakai choco chips dan almond slice. Taburkan sedikit choco chips sebagai topping. Dan taburkan juga almond slice. Sedikit aja cukup ya. Dan terakhir bisa kita beri secukupnya keju parut sebagai topping supaya lebih gurih dan cantik. Taburkan secukupnya di atas fla. Setelah selesai diberi isian dan topping, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Aku menggunakan oven Mito Fantasi 2. Ini berbeda dari oven Mito Fantasi sebelumnya karena memiliki fitur yang lebih banyak, yaitu salah satunya double temperature control.
Jadi pengaturan api atas dan bawah bisa diatur masing-masing. Selain itu dia punya fitur fermentation yang bisa membantu kalau kita lagi ngebuat adonan roti, donat, dan sejenisnya. Suhu fermentasi lebih optimal dan teratur. Untuk oven di kelasnya ini fiturnya lebih komplit. Setelah matang, kulit pastry udah ngembang, isiannya udah matang dan memadat, warnanya udah cantik, angkat. Selanjutnya ini kita tunggu agak dingin, baru bisa kita lepaskan dari cetakannya. Setelah suhunya turun, lepaskan dari cetakan. Ini gampang banget dikeluarkan. Yang penting adonan fla gak ada yang menempel di cetakannya. Kalau susah bisa diketuk-ketuk dulu aja ya. Dan ini dia, setelah semuanya selesai dipanggang, dari satu resep ini sampai adonan flanya habis, aku dapat sebanyak 36 pieces. Lumayan banyak banget menurutku, dan ini cocok banget buat jualan. Hasil bisa bervariasi tergantung dari besar kecil cetakan dan bentuk cetakannya juga. Tampilannya mewah dan menggoda selera, bisa kalian kemas sesuai selera untuk jadi ide jualan. Cocok banget untuk ide jualan oleh-oleh kekinian. Toppingnya menggoda, flanya shiny, dan kulit pastry-nya kelihatan ngembang dan berlayer. Dan ini adalah perbedaan untuk adonan yang langsung dicetak dan adonan sisa yang disambung-sambung. Nah, di sini kelihatan ya, yang normalnya mulus kayak gini, bagian belakangnya juga mulus. Sementara yang tadi adonan sisa yang disambung, sekilas masih oke dari penampakannya. Ini nggak masalah daripada adonannya dibuang. Cuman bagian belakangnya jelas tambal-tambalannya, tapi nggak masalah, yang penting enak dimakan. Nah, kita cobain ya untuk rasanya. Hasilnya memuaskan, padahal ini gampang banget bikinnya. Kulit pastry yang berlayer dan crispy, kelihatan banget layernya. Dan isian fla yang lembut, manisnya pas, ini nggak kemanisan. Ditambah choco chips yang manis, tekstur dari almond slice, dan gurihnya keju, serta tentu aja pisang harum legit dan manis. Ini tuh enak banget, rasanya mirip kayak bolen atau strudel, cuman ini ada sensasi lembut dari fla. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.